warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izati Maharani. Saya bertugas sebagai moderator dari kelompok 9. Dan di sini di video ini kami akan membahas tentang efisiensi, alokasi, dan distribusi pendapatan yang akan dijelaskan oleh Saudari Nurliana Marisa dan Saudari Putri Adelia. Langsung saja kita simak pembahasannya. 9. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian efisiensi, alokasi, dan distribusi pendapatan. Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, maka dapat dikatakan sebagai bagian dari integral agama Islam. Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan serta mengelola sumber daya agar dapat mencapai falah, yang berdasarkan pada prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian, sangat jelas bahwa ekonomi Islam memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama, sehingga hal inilah yang menjadi ciri yang paling utama membedakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis. Setiap kegiatan ekonomi harus dilakukan agar tercapai keadaan di mana output sama dengan input. Untuk itu, akan menghasilkan tingkat maksimum kesejahteraan masyarakat. Ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional tentu sudah tidak asing lagi dengan efisiensi, alokasi, dan pendistribusian pendapatan. Namun, yang menjadi pembeda dalam efisiensi alokasi dalam ekonomi konvensional dikenal sebagai efficient allocation of goods, yaitu barang yang dapat meningkatkan utility-nya tanpa mengurangi utility yang lain. Sehingga keadaan yang dianggap efisien apabila keadaan lainnya masih terdapat kesempatan atau peluang untuk meningkatkan kegunaan seseorang tanpa mengurangi utility orang lain. Tetapi, dalam teori ekonomi konvensional, tidak dijelaskan apakah alokasi tersebut adil atau tidak. Dengan demikian, apabila adil diartikan sebagai sama rasa sama rata, hal ini sangat berbeda dengan makna ekonomi Islam, di mana yang dimaksud adil adalah tidak semestinya sama rasa sama rata, melainkan yang terpenting adalah tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Begitupun dengan distribusi pendapatan. Dalam sistem ekonomi Islam sangat melindungi hambanya, sehingga dalam ekonomi Islam terdapat hak milik pribadi dan di dalamnya terdapat hak milik orang lain. Karena pada dasarnya harta merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah dalam surah An-Nur ayat 24 yang berbunyi, "Dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu." Islam memandang bahwa materi merupakan segalanya bagi kehidupan. Akan tetapi, apabila pemahaman tersebut diyakini seperti itu, maka pemahaman tersebut telah keliru, karena pada dasarnya ekonomi Islam terdapat dua dimensi pada materi atau harta, yaitu yang pertama dimensi material dan yang kedua dimensi non-material. Kedua dimensi tersebut, baik material maupun non-material, terlahir atas dasar value based, meliputi kesatuan atau tauhid unity, keseimbangan equilibrium, kehendak bebas atau free will, dan tanggung jawab responsibility. Untuk mencapai efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan, maka diperlukan peran pemerintah, karena hal ini akan menciptakan adanya faktor penghambat untuk terciptanya mekanisme pasar yang efisien serta distribusi yang adil. Dalam arti lain, pemerintah memiliki otoritas yang tinggi untuk menghapus hambatan tersebut diakibatkan ketidakmampuan atau kurang sadarnya masyarakat. Maka,
Peran pemerintah harus ikut andil agar menjamin terciptanya kondisi yang mendukung mekanisme kegiatan ekonomi berjalan dengan adil, serta mendorong lahirnya moralitas yang dihiasi oleh sikap kejujuran, keterbukaan, dan keadilan untuk menghasilkan persaingan yang sehat. Dengan demikian, bukan hanya mekanisme, suap dan kepentingan tertentu yang dekat dengan pemerintah, melainkan mewujudkan terbentuknya mekanisme distribusi yang adil bagi masyarakat luas bukan menjadi hayalan semata. Pada dasarnya, dalam ekonomi Islam terdapat dua sistem distribusi utama. Untuk itu, hal yang dapat diterapkan oleh pemerintah agar menciptakan kesejahteraan pada masyarakat yaitu yang pertama, distribusi komersial. Membahas mengenai gaji, biaya sewa, biaya produksi, profit atau keuntungan, baik pada pihak untuk menjalankan usaha maupun pihak yang melakukan perdagangan melalui akad tertentu. Yang kedua, distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Pada distribusi ini dilakukan dengan cara adanya aliran barang maupun jasa yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain, tanpa meminta timbal balik dari pihak tersebut. Bukan hanya dilakukan oleh 1-2 orang saja, akan tetapi distribusi ini akan dilakukan oleh negara. Maka dari itu, dengan adanya dua mekanisme inilah, ekonomi Islam menjamin akan terpenuhinya Kulliyatul Al-Khamsah. Efisiensi alokasi dalam konsep ekonomi konvensional dikenal sebagai efficient allocation of goods, yaitu barang dikatakan efisien apabila tidak ada individu yang meningkatkan utilitinya tanpa mengurangi utility yang lain, sehingga keadaan yang dianggap efisien apabila keadaan lainnya masih terdapat kesempatan atau peluang untuk meningkatkan kegunaan seseorang tanpa mengurangi orang lain. Tetapi dalam teori ekonomi konvensional tidak dijelaskan apakah alokasi tersebut adil atau tidak. Adil dapat diartikan sebagai sama rasa, sama rata, akan tetapi dalam konsep ekonomi Islam adil itu tidak harus sama rasa, sama rata, melainkan yang paling penting adalah tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Imam Ali radhiyallahu diriwayatkan pernah mengatakan, janganlah kesejahteraan seseorang di antara kamu meningkat, namun pada saat yang sama kesejahteraan yang lain menurun. Di samping itu, efisiensi hanya menjelaskan bahwa sumber daya yang ada habis teralokasi, maka alokasi yang efisien akan tercapai. Begitupun dalam distribusi pendapatan. Berdasarkan kamus ekonomi, yang dimaksud dengan distribusi adalah functional distribution, yang merupakan sinonim dari pemasaran atau marketing. Sedangkan distribusi berdasarkan ekonomi Islam dilaksanakan berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan prioritasnya, yang dibalut dengan 5 indikator, yaitu melindungi agama, hifzuddin, melindungi jiwa, hifzun nafs, melindungi pikiran, hifzu akal, melindungi harta, hifzu mal, dan melindungi keturunan, hifzu nasab. Dari kelima indikator tersebut merupakan maksud syariah yang terdapat pada rumusan tujuan ekonomi Islam yang sesuai dengan syariat Islam. Apabila menganut pada maksud syariah yang dijadikan sebagai landasan tujuan perekonomian, maka keberhasilan perekonomian yang sejahtera akan tercapai. Di samping itu, yang berkaitan dengan ekonomi kapitalis yang memiliki tujuan memaksimalkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dan menghindari terjadinya kerugian. Walaupun demikian, sistem ekonomi kapitalis tidak semua buruk. Seperti halnya pada kebebasan dalam meningkatkan produksi dan juga profit motif. Namun, di sisi lain, kelemahan dari ekonomi kapitalis adalah terjadinya ketidakmerataan kekayaan, sehingga tidak selaras dalam memaksimalkan profit
dan mengakibatkan krisis modal, materialistis, serta mengesampingkan kesejahteraan dalam aktivitasnya. Maka dari itu, untuk mengatasi kelemahan yang terjadi pada sistem ekonomi kapitalis yang melaksanakan kegiatan perekonomian tidak sesuai dengan apa yang seharusnya tidak untuk dilaksanakan, maka sistem ekonomi Islam telah menjadi tujuan yang berasal dari kegiatan ekonomi Islam yang tidak hanya menyudutkan dalam mencapai keselamatan dunia, melainkan juga keselamatan di akhirat, seperti mewujudkan kebaikan, menghindari keburukan, memberi banyak manfaat, serta menghilangkan kemudaratan. 2. Pertukaran dan keseimbangan konsumsi. Pada pertukaran dan keseimbangan konsumsi antar individu dapat kita asumsikan pada dua individu yang mengonsumsi dua macam komoditas yang total penawaran tetap. Dapat dilihat pada gambar 9.1. Panel A dan panel B adalah ruang konsumsi untuk masing-masing individu. Titik origin atau titik awal konsumsi untuk individu A tidak kita sebut dengan OA, dan untuk individu B kita sebut dengan OB. Untuk memperoleh keseimbangan antar individu, maka kita gabungkan kedua ruang konsumsi tersebut. Caranya adalah dengan memutar ruang individu 2 hingga 1800, maka kita akan mendapatkan sebuah kotak yang berisikan ruang konsumsi untuk kedua individu. Dengan tidak mengubah titik letak origin, maka kita melihat bahwa titik origin individu 2 terletak di sebelah pojok kanan atas. Artinya, bila tingkat konsumsi semakin jauh dari titik origin, baik OA maupun OB, maka semakin tinggi tingkat kepuasan konsumsi. Kita asumsikan ada dua komoditas yang dikonsumsi oleh individu A dan B, yaitu beras dan gandum. Jumlah konsumsi untuk beras diilustrasikan dengan garis horizontal X dan gandum dengan garis vertikal Y. A dan B adalah sama dengan total penawaran beras X. Demikian pula untuk konsumsi gandum. Dalam literatur kontemporer, kotak dari ruang konsumsi untuk menganalisis pertukaran dua komoditas dari kedua individu tersebut disebut dengan Edward the Box. Individu A maupun B akan mengombinasikan kedua komoditas tersebut sesuai dengan preferensi dan advancement yang dimiliki. Di sini kita tuliskan saja konsumsi untuk individu A adalah CA sama dengan dalam kurung CAX, CAY, di mana CAX mempresentasikan konsumsi untuk beras X dan CAY untuk konsumsi gandum Y. Kemudian untuk individu B, poin keseimbangan konsumsinya kita tuliskan CB sama dengan CBX, CBY. Keadaan di mana CA dan CB adalah tingkat konsumsi yang fair, maka hal inilah yang dimaksud dengan alokasi. Alokasi untuk konsumsi komoditas X dan Y dibatasi oleh total penawaran dari komoditas X dan Y. Gambarnya bisa kalian lihat pada makalah. Gambar 9.1 adalah ruang box yang mengilustrasikan kombinasi konsumsi kedua konsumen yang telah dilengkapi dengan kurva indifference. Perhatikan bahwa IC untuk individu A diberi tanda ICA, sedangkan untuk individu B diberi tanda ICB. Walau ICA terwujud cukup cekung dan ICB berwujud cembung, namun kedua kurva tersebut memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen.
Untuk meningkatkan kepuasan individu A akan berusaha mengonsumsi pada kurva IC yang paling jauh dari titik origin A. Misalkan ICA 2 lebih tinggi daripada ICA 1. Begitu juga pada konsumen B, pada kurva ICB2 memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi dari ICB1. Tingkat keseimbangan untuk konsumsi A dan B terjadi apabila kurva ICA berpotongan atau bersinggungan dengan kurva ICB. Namun, tingkat keseimbangan tersebut belum tentu memenuhi syarat dari ratio optimal. Misalkan titik E adalah tingkat keseimbangan kedua konsumen. Titik E dihasilkan dari potongan antara kurva ICA2 untuk preferensi individu A dan kurva ICB1. Bagi konsumen A, titik E sudah optimal, namun bagi konsumen B, titik E belum optimal karena baru pada tingkat konsumen ICB1. Karena tanpa mengurangi tingkat kepuasan konsumen A, konsumen B masih dapat meningkatkan kepuasannya menjadi ICB2. Pada kurva kepuasan inilah antara konsumen B dan A akan memperoleh tingkat yang optimal, yaitu titik E. Nah, di titik E inilah tingkat ratio optimal tercapai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu tentang kesejahteraan sosial. Apa itu kesejahteraan sosial? Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kesejahteraan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan sosial dan peningkatan kualitas hidup individu. Definisi kesejahteraan sosial sangatlah beragam, namun pada intinya seluruh definisi kesejahteraan sosial tersebut menunjuk pada keberfungsian sosial yang terjadi dalam upaya untuk dapat meningkatkan kebutuhan dalam masyarakat. Fungsi kesejahteraan sosial ini yaitu untuk menjumlahkan utilitas dari semua pihak. Nah, selanjutnya tentang efektivitas. Apa itu efektivitas? Secara umum, efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Ada juga yang menjelaskan arti efektivitas itu suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai, maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif. Adapun rumus efektivitas yaitu efektivitas sama dengan output aktual atau output target lebih besar daripada 1. Jika hasil perbandingan output aktual dengan output target kecil dari 1, maka efektivitas tidak tercapai. Sebaliknya, jika hasil perbandingan output aktual dengan output target lebih besar daripada 1, maka efektivitasnya tercapai. Ada beberapa aspek-aspek efektivitas, yaitu diantaranya aspek peraturan atau ketentuan, aspek fungsi atau tugas, aspek rencana atau program, dan aspek tujuan atau kondisi ideal. Yang pertama, aspek peraturan atau ketentuan. Peraturan dibuat untuk menjaga kelangsungan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Peraturan atau ketentuan ini merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar suatu kegiatan dianggap sudah berjalan secara efektif. Yang kedua, aspek fungsi atau tugas. Individu atau organisasi dapat dianggap efektif jika dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, setiap individu dalam organisasi harus mengetahui tugas dan fungsinya sehingga dapat melaksanakannya. Ketiga, aspek rencana atau program. Suatu kegiatan dapat dinilai efektif jika memiliki suatu rencana yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tanpa adanya rencana atau program, maka tujuan tidak mungkin dapat tercapai. Dan yang keempat, aspek tujuan atau kondisi ideal. Yang dimaksud dengan kondisi ideal atau tujuan adalah target yang ingin dicapai dari suatu kegiatan dengan berorientasi pada hasil dan proses yang direncanakan. Dan di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan oleh Saudari Nurliana dan Putri Adelia tentang efisiensi alokasi dan pendistribusian pendapatan.
Efisiensi alokasi dan pendistribusian pendapatan dalam sistem ekonomi kapitalis memberikan dampak ketidakadilan serta ketimpangan pendapatan pada masyarakat, sehingga menimbulkan konflik dan menciptakan kemiskinan yang permanen bagi masyarakat. Maka dari itu, tidak menutup kemungkinan akan terjadi kebobrokan dan kerusakan pada sistem ekonomi yang ada. Maka memang seharusnya untuk meninggalkan dan merubah sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi Islam yang bertindak dan berbuat berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis, yang memiliki nilai keadilan dalam kepemilikan, sehingga dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara kasat mata memang seperti tidak adanya campur tangan pemerintah. Akan tetapi, apabila diteliti lebih lanjut bahwa pemerintah mendapatkan peran penuh dalam menunaikan kewajiban, yaitu pembinaan keagamaan masyarakat, yang tak lain adalah pencapaian efisiensi dan alokasi pendistribusian pendapatan dalam Islam, didasarkan pada 5 indikator atau disebut dengan Kulliyatul Al-Khamsah. Baiklah, demikian penjelasan dari kami tentang efisiensi alokasi dan pendistribusian pendapatan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.